Informasi lain pemirsa, Baris Krim Polri menangkap pelaku utama kasus Polisi menangkap bos tambang batu bara Rudi Chandra dalam kasus tindak pidana Polisi ilegal menemukan mining 4.000 yang kontainer merugikan negara berisi sebesar batu bara 550 ilegal miliar dengan nilai sekitar 8. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih berita yang kita tampilkan tadi itu tentang apa sih? Jadi, berita-berita tadi adalah berita tentang pertambangan ilegal di Indonesia yang sedang marak terjadi dan marak dibahas saat ini. Tapi, kalian tahu nggak sih pertambangan ilegal itu apa? Jadi intinya pertambangan ilegal adalah kegiatan menambang, misalnya batu bara, mineral, emas, dan lain-lain secara ilegal atau tanpa adanya izin dari pemerintah. Nah, jika hal ini terus dibiarkan, tentunya akan memberi masalah dan membawa masalah pada lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Terus, kenapa sih pertambangan ilegal itu bisa muncul? Dia ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi dan juga kebutuhan masyarakat lokal. Jadi mereka biasanya berada di dekat sumber daya tersebut akan memanfaatkan atau akan bergantung terhadap bahan tambang tersebut sebagai penghasilan mereka. Lalu yang kedua yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah. Karena biasanya daerah-daerah yang jauh ataupun daerah yang terkecil akan kurang dari pengawasan pemerintah, sehingga tentunya mereka akan lebih mudah untuk melakukan pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa adanya izin resmi. Lalu yang ketiga yaitu karena tingginya permintaan pasar terhadap bahan tambang seperti mineral, emas, batu bara, dan lain-lain. Tentunya hal tersebut membuat mereka tergiur akan hasil yang akan mereka dapat setelah melakukan pertambangan tadi. Kalau ngomongin contohnya, di Indonesia sendiri banyak sekali terjadi pertambangan ilegal. Contohnya seperti yang viral kemarin, yaitu pertambangan ilegal yang terjadi di Pulau Gak. Selain itu ada lagi yang terjadi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, di tempat-tempat ini banyak masyarakat yang menambang secara ilegal karena memang kebutuhan ekonomi mereka dan juga akses yang mudah terhadap sumber daya alam tersebut. Jadi intinya pertambangan ilegal bukan cuma soal melanggar aturan, tapi juga soal dampak sosial dan juga ekonomi yang cukup serius kalau tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Tapi kita akan membahas dampak-dampaknya di bagian lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak pertambangan ilegal. Di sini ada 3 dampak, yaitu dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Yang pertama, aku akan menjelaskan dampak lingkungan, yaitu ada kerusakan lahan dan hutan. Yang kedua adalah pencemaran sungai dan danau. Yang ketiga adalah erosi dan longsor. Kemudian, aku akan menjelaskan tentang dampak dari pertambangan ilegal dalam aspek ekonomi. Yang pertama adalah dari sisi ekonomi, pajak dan royalti tidak dibayarkan. Kedua, hambat investasi resmi. Terakhir adalah dampak sosial. Dampak sosial yang pertama adalah terjadinya konflik antar masyarakat, misalnya rebutan lahan. Yang kedua adalah bahaya kesehatan. Baik. Halo teman-teman semuanya, jadi sekarang aku tuh bakalan bahas tentang upaya pemerintah untuk mengatasi kegiatan pertambangan ilegal yang sangat-amat banyak terjadi di Indonesia. Nah, jadi itu sebenarnya pemerintah udah bikin aturan yang jelas loh untuk kegiatan pertambangan. Contohnya ada di Undang-Undang 54 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, lewat undang-undang ini, kegiatan pertambangan tuh harus ada izin surat resminya loh. Kalau ada yang berani melanggar, akan kena sanksi, mulai dari hukuman denda sampai masuk penjara. Pemerintah juga sudah mempunyai beberapa program untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut loh. Misalnya ada operasi penertiban yang dimana aparat langsung turun ke lapangan untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Dan juga pemerintah juga mengadakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat sehingga mereka paham risiko dan dampak dari kegiatan tersebut, mulai dari dampak keselamatan dan lingkungan. Gak cuma itu, pemerintah juga berusaha memperdayakan masyarakat supaya mereka punya usaha lain yang lebih legal dan lebih aman, jadi nggak tergantungkan lagi deh sama tambang ilegal. Nah, jadi itulah peran pemerintah untuk mengatasi pertambangan ilegal yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi di sini aku akan memberitahukan kepada kalian tentang solusi untuk mengurangi dampak
pertambangan ilegal. Yang pertama ada solusi untuk masyarakat. Masyarakat dapat mengorganisir diri mereka dan juga masyarakat lainnya untuk menentang atau menolak adanya pertambangan ilegal, dan mereka harus mengetahui informasi bahwa dampak dari pertambangan ilegal tersebut amat sangat tidak baik. Yang kedua, masyarakat juga dapat melaporkan aktivitas pertambangan ilegal tersebut kepada pihak yang lebih berwajib seperti pemerintah. Dan yang ketiga, masyarakat dapat membentuk kelompok untuk seperti kelompok yang cinta lingkungan untuk menyebarluaskan informasi terkait dampak pertambangan ilegal tersebut. Nah, selanjutnya ada solusi untuk mahasiswa. Selain masyarakat, mahasiswa juga bisa berpartisipasi untuk mengurangi dampak pertambangan ilegal. Yang pertama, mahasiswa juga bisa meningkatkan kesadaran diri mereka sendiri dan juga mahasiswa lainnya atau kelompok lainnya untuk mengurangi pertambangan ilegal, seperti mereka setidaknya mengetahui informasi tersebut. Yang kedua, mahasiswa dapat mengadakan penelitian terkait dampak pertambangan ilegal, dan juga mereka dapat mempublikasikan dan juga menyebarluaskan penelitian mereka. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyebarluaskan informasi terkait dampak pertambangan ilegal, dan mahasiswa juga dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi tersebut, seperti yang pada saat ini kami lakukan. Kami membuat video edukasi untuk menyebarluaskan informasi terkait dampak pertambangan ilegal. Tidak hanya video, kita juga dapat menyebarluaskan informasi tersebut melalui postingan Instagram atau poster dan lainnya.